bahwa orang yang sedekah nanti ditolak balak niku as-shadaqatu tadfa'ul balak. Ibu-ibu ingkang minulya tadi cerita tentang napa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku Bapak Ibu ketika mau nuntut ilmu dari rumah kemudian ke tempat nuntut ilmu, pesan orang tuanya, "Nak, pokoknya kamu seperti apapun harus berkata jujur." Siap insyaallah Bu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku kemudian berangkat mengendarai kalau sekarang kereta api Bapak Ibu atau bus. Di tengah perjalanan ternyata Syekh Abdul Qadir itu didatangi rombongannya niku, kloternya itu didatangi oleh beberapa perampok. Setiap orang dimintai uang, setiap orang dimintai uang. Ada yang sebagian dirahasiakan, enggak punya uang, enggak punya uang. Syekh Abdul Qadir Jailani niku uangnya tuh ada di tasnya, ada di sakunya, ada di kantong saknya. Kemudian ditanya oleh perampok itu, "Mana uangmu?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Ini ada." "Ada lagi?" "Ini di saku aja." "Oh, jujur tenan." "Ada lagi?" "Di tas saya aja." Karena ditanya, "Uangmu ada enggak?" "Masih ada di tas." "Ada." "Sebelah mana?" Diambil. Saking jujurnya itu 10 perampok Bapak Ibu bertobat. Saking jujurnya. Ibu-ibu yang kami minulya, kemudian yang kedua adalah ajaran Syekh Abdul Qadir, salah satunya adalah bersyukur. Kita selalu dianjurkan untuk selalu bersyukur. Bapak Ibu dikasih orang, cara bersyukurnya apa Bapak Ibu? Terima kasih. Terima kasih. Kan yang orang yang ngasih kan senengnya minta ampun gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Matur nuwun Mas. Apalagi sampai didoakan, matur nuwun Mas, semoga dibalas oleh Allah, jazakumullah asal jasa. Itu senangnya minta ampun. Apalagi Bapak Ibu matur nuwunnya kepada Allah. Alhamdulillah Gusti kula sampun dahar yang enak. Alhamdulillah Gusti kula masih sehat, tasih sehat sampai sekarang. Alhamdulillah Gusti kula bisa tidur nyenyak. Ada sebagian tetangga enggak bisa tidur-tidur. Alhamdulillah kalau Gusti bisa bangun pagi pun bersyukur terus. Niku diajarkan oleh baginda Rasul. Mau makan, setelah makan ada doanya. Keluar dari kamar mandi dia ada doanya. Ya Allah, alhamdulillah matur nuwun bisa kamar mandi. Kan ada doanya semuanya Bapak. Artinya kalau diajarkan, Bapak Ibu diajarkan oleh baginda Rasul termasuk Syekh Abdul Qadir ini untuk selalu bersyukur. Agar apa? Agar Allah senang. Kalau disenangi oleh Allah nanti nikmatnya dikasih semuanya Bapak Ibu. La in syakartum la azidannakum. Ibu-ibu agar kepengen dicintai oleh Allah itu sering dan selalu bersyukur. Kalau sering niku. Kalau orangnya dulu jelek. Warna kulit kulo hitam kayak Arab. Tapi setiap kulo ngaca, walaupun hidungnya mancung ke dalam alias saya tak syukuri. Alhamdulillah ya Allah ganteng, walaupun nggak begitu kan. Karena bersyukur terus, akhirnya tambah ganteng. Alhamdulillah. Artinya pun dari Bapak bangun tidur bersyukur, alhamdulillah ya Allah bisa bangun, alhamdulillah ya Allah bisa makan. Itu rezekimu ya Allah. Bersyukur terus niku akan ditambah nikmat oleh Allah. Daripada Bapak Ibu ngersulo bangun tidur apes misalkan. Apes tenanan Bu. Jadi kalau Bapak Ibu bersyukur, ucapannya niku positif, insya Allah diberi tambahan nikmat oleh Allah. Pun bersyukur ya Allah, matur nuwun sangat ya Allah. Sampai sekarang saya hidup, sampai sekarang saya bisa makan nopo kemawon. Ada sebagian orang kaya tapi nggak bisa makan ada Pak. Kasurnya empuk tapi nggak bisa tidur ada. Tapi kita bersyukur bisa tidur nyenyak dimanapun, bisa makan nopo kemawon. Ini bersyukur. Hidup sampai sekarang kita sehat bersyukur kepada Allah.
Semakin banyak bersyukur, Allah tambah trisno, Allah tambah senang kepada bapak ibu, ditambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Semakin banyak bersyukur, semakin ditambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah bapak ibu, ini sering dan selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, istighfar niku tanda-tandanya ibu cinta kepada Allah. Contoh gampangnya dikiaskan, disamakan bapak ibu. Sering kali bapak ibu minta maaf kepada istri, berarti cintanya minta ampun. Atau sebaliknya, bapak ngapunten nggih mah. Misalkan manggilnya mama atau manggilnya apa bu? Ngapunten punya kula banyak kesalahan. Ini berarti bapak seneng sama ibu. Kalau nggak pernah minta maaf, berarti nggak begitu seneng. Bapak ibu kalau punya anak misalkan kecil, ngapunten nggih nak, padahal nggak salah bapaknya, tapi minta maaf, kurang perhatian, padahal udah perhatian penuh, karena saking cintanya kepada anak. Bapak ibu kepada Allah lebih dari itu, harus astagfirullah ya Allah, ngapunten ya Allah, nyun ngapunten kula ya Allah. Ya Allah, kalau banyak kesalahan, istighfar astagfirullahaladzim. Padahal enggak banyak salah, tapi istighfar. Baginda Rasul itu dalam hadis disebutkan sab'ina marrah, 70 beristighfar kepada Allah. Padahal dosa-dosanya enggak ada. Sudah diampuni dosa-dosanya. Dan baginda Rasul jarang berbuat dosa, tapi istighfar sab'ina marrah dalam hadis 70 kali. Ada yang mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau bapak ibu sering beristighfar, Allah tambah cinta. Ibu sering istighfar kepada Allah, itu cinta luar biasa. Astagfirullahaladzim. Banyak salahnya guna ya Allah. Barangkali nopo tidak melaksanakan perintahmu. Barangkali ya Allah, saya kurang baik akhlak kepadamu. Barangkali ya Allah, saya kurang diridhoi olehmu. Astagfirullahaladzim. Begitu banyak istighfar. Baginda Rasul banyak istighfar walaupun tidak punya salah. Apalagi kita banyak salah, dosa mata, dosa tangan, dosa telinga dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim. Ini nanti bukti cinta kita kepada Allah, dan Allah tambah cinta kepada kita karena apa? Karena kita beristighfar. Pak ngapunten nggih Pak, kula banyak salah. Kata istrinya. Bapaknya tambah ngomong, tambah cinta sama istrinya. Istrinya dipanggil Is, kamu gak punya salah. Bahkan kalaupun punya salah, sudah bapak maafkan sebelum kamu lahir. Misalkan ibu-ibu ingkang mirulya, istighfar kepada Allah ini disebut menarik rezeki. Bapak ibu punya masalah napa kemawon nggih istighfar. Minta hajat napa kemawon nggih perbanyak istighfar, karena menarik rezeki. Ada salah satu tukang roti bapak ibu, entah pernah kalau ceritakan nopo dereng. Ada tukang roti niku setiap mengadut membuat roti niku istighfar, astagfirullahaladzim. Membuka pintu istighfar, astagfirullahaladzim. Kembali lagi untuk membuat roti istighfar, astagfirullahaladzim. Bapak ibu terus istighfar, istiqomah istighfar. Kemudian ada salah satu ulama besar di Timur Tengah. Sampai sekarang beliau punya pengikut, namanya Madhab Imam Hambali. Beliau itu adalah Imam Hambali yang terkenal. Tapi kalau dulu bapak ibu, orang terkenal itu tidak seviral orang sekarang. Kalau sekarang ada foto, ada video, dulu nggak ada. Sehingga nggak kenal, mana Imam Hambali nggak kenal. Imam Hambali entah kenapa kemudian beliau itu tahu-tahu ada di kota. Jadi entah kok mau ke kota, pergi ke kota. Kemudian ketika dia capek, beliau capek, langsung ke masjid. Ternyata di masjid niku marbotnya ngusir beliau. Belum saatnya sholat, pergi sana. Mau istirahat diusir. Ya Allah, ulama besar diusir karena nggak ngerti kalau beliau itu adalah Imam Hambali. Kemudian di Serambinya juga diusir, pergi sana, ini bukan waktunya sholat. Bapak ibu, sehingga ketika beliau diusir dari masjid, ketemu dengan penjual roti tadi yang istiqomah membaca istighfar. Pak,
Perlu nopo nggih, Pak? Saya musafir mau istirahat, enggak ada tempat. Wis ke rumah saya, nginep di rumah saya, Pak. Ketika beliau dibawa ke rumahnya, ternyata Imam Hambali ngelihat ini orang istiqomah istighfar, membuat roti astagfirullahaladzim, mengambil tepung astagfirullahaladzim, menggoreng roti astagfirullahaladzim. Semua bacaan yang dia lakukan membaca istighfar. Ini Bapak Ibu dipraktekkan istighfar. Walaupun nggak punya salah, karena rahmatnya Allah bercucuran nanti, pertolongan Allah bercucuran. Kemudian Syekh Imam Hambali itu bertanya, Pak, jenengan kok istiqomah membaca istighfar? Enggak, sudah puluhan tahun dulu Pak saya beristighfar. Sejak membuat roti saya istighfar, dan itu udah puluhan tahun. Fadilahnya nopo nggih, Pak? Fadilahnya, Pak, ketika saya membaca istighfar, semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Dari awal sampai sekarang sudah dikabulkan oleh Allah. Luar biasa, Pak. Tapi ada satu doa yang belum saya kabulkan oleh Allah. Doa saya sampai sekarang belum terkabulkan. Apa itu? Saya rindu, senang, dan kepengen bertemu langsung dengan ulama besar namanya Imam Hambali. Katanya Imam Hambali, wah, gara-gara istighfarnya ini saya tahu-tahu pergi suntuk ke kota, kemudian gak punya tempat, diusir oleh marbot masjid 2 kali, sampai akhirnya saya dipertemukan oleh Allah dengan orang yang istiqomah istighfar. Dan doanya satu itu yang belum dikabulkan adalah dipertemukan langsung dengan ulama Imam Hambali. Dan saya ini Imam Hambali, dari karena doamu, karena istighfarmu, saya digeret-geret, diusir-usir sampai bertemu dengan Allahu Akbar. Lah Bapak Ibu, perbanyak istighfar, karena istighfar niku nggih menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, membuat kita dicintai oleh Allah, jelas. Kemudian apa? Pertolongan Allah datang nanti insyaallah. Termasuk istighfar itu bukti cinta kepada Allah. Ngapunten kepada anak tadi buktinya, misalkan kepada istri ngapunten atau istrinya kepada suami, ngapunten nggih Mas, saya banyak salah. Padahal enggak punya salah. Enggak apa-apa, Bu, kamu enggak ada salah. Barangkali masakannya enggak enak. Enak semua kok masakannya. Nah, minta ampun kepada suami atau istri, apalagi terlebih kepada Allah, itu membuat Allah senang, membuat Allah cinta, sehingga rahmatnya, pertolongannya diberikan seluruhnya kepada ibu bapak semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu, 3 hal nggih, kejujuran. Kemudian yang kedua apa? Bapak Ibu, yang kedua apa? Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu misalkan Bapak Ibu mendapatkan ini, misalkan tok diminum, alhamdulillah. Lafal alhamdulillah lebih baik dari akuan ini. Ibu mendapatkan uang 50 atau 100, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Uang lafal alhamdulillah satu itu lebih baik daripada uang 100 atau 50. Bapak Ibu dapat sepeda motor atau beli sepeda motor, alhamdulillah. Lafal alhamdulillah niku lebih baik dari sepeda motor niku. Pun punya nopo kemauan disyukuri alhamdulillah. Ngelihat barangnya, alhamdulillah ya Allah. Ngelihat barangnya, oh itu dicintai oleh Allah. Nikmatnya ditambahi oleh Allah. Ibu yang paling disenangi ibu kemudian dikasih oleh Allah misalkan nopo? Ibu nopo biasa nih, nopo Bu? Duit. Alhamdulillah ya Allah. Misalkan ibu kepengen sepeda motor, tahu-tahu alhamdulillah membeli sepeda motor, dapat sepeda motor. Ngelihat sepeda motor alhamdulillah. Itu alhamdulillah itu lebih baik dari sepeda motor. Ngelihat lagi sepeda motor alhamdulillah. 2 kalinya alhamdulillah lebih baik dari sepeda motor. Nopo kemawon nggih? Entah gelang nopo kemawon pun niku. Ngelihat barang yang ibu dapatkan kemudian bersyukur, disyukuri, itu menjadi ibadah. Menjadi ibadah niku, Bu. Contoh malih status misalkan. Nopo nggih? Nopo kemawon hal yang sepele di alhamdulillahi. Misalkan status nopo nggih? Status misalkan Bapak Ibu.
Pak Agus nyetatus di WA, alhamdulillah misalkan, nompo bismillah misalkan. Kemudian dilihat oleh saya, tek, sama Pak Islam, tek, apalagi nge-like. Di status ada like-nya, buatan Pak? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Atau dilihat alhamdulillah, dilihat Pak Nasir. Itu kan alhamdulillah kan bersyukur loh, pahala. Dilihat Pak Islam, alhamdulillah, dilihat Pak Islam, pahala. Dilihat Pak Zirul, alhamdulillah, ini pahala. Jadi sesuatu yang sebenarnya biasa, kita alhamdulillah itu lebih baik malah. Itu dapat ini, alhamdulillah. Bahkan Al-Ghazali mengatakan, ketika buka ini kamu bismillah, alhamdulillah. Itu lagi bismillah, alhamdulillah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Awalnya bismillah, ketika minum alhamdulillah. Itu pahalanya luar biasa, lebih baik dari yang kita minum. Ya karena apa? Syukur kepada Allah bentuk keniscayaan dan kecintaan kita, sehingga rahmatnya Allah bercucuran. Begitu Bapak Ibu. Jadi termasuk ibu-ibu pegang tas, alhamdulillah. Lo gak pernah pegang HP, alhamdulillah HP ini ya Allah. Atau mau melihat wajah gitu, alhamdulillah gantengnya ya Allah. Walaupun gak ganteng tapi kita syukuri gantengnya ya Allah. Itu alhamdulillah nanti kita diberikan tambahan nikmat, la in syakartum la azidannakum. Itu saja 3 hal Bapak Ibu, insya Allah akan ditambah oleh Pak Yai Zainul. Monggo Pak Yai Zainul. 1, 2 itu nama-nama yang 1 kata nopo. Pak Yai Zainul niku dosen Salatiga dan juga dosen di sini UTY nggih Pak Zainul. Napa kemawon monggo 1 atau 2 Pak? 1, 2 kata monggo. Tentang tawaduknya beliau. Beliau itu ahli falak tapi tawaduknya luar biasa. Monggo Pak Yai. Tawaduan atau berbicara tentang nopo kemawon nggih Pak Zainul monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pada Bapak Kiai Dr. Nasiruddin, insyaallah sudah mau haji. Amin. Sudah daftar ya Pak ya. Dan yang terhormat Pak Yai Bagus yang sudah umroh juga, dan Pak Islam, Pak Martin, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, keluarganya juga sehat dan selamat, dimudahkan rezekinya, dan yang tidak hadir semoga sehat juga. Dan sebelumnya minta maaf yang banyak karena kondisi badan agak batuk-batuk sedikit, katanya agak musim batuk ini, pancaroba. Ya, salah satu keutamaan tadi telah membaca surat Yasin, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bapak Dr. Nasiruddin tentang keutamaan Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menuntut ilmu. Ya, salah satu keutamaan membaca surat Yasin yaitu diampuni dosanya, yaitu di samping juga istighfar, karena semua orang pasti akan punya dosa. Tidak mungkin manusia itu tidak ada yang punya dosa, itu satu hal yang sangat mustahil. Sebab manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi tidak ada manusia yang kuat. Semuanya itu diciptakan dalam keadaan lemah dan bisa dipastikan semua itu punya dosa. Maka dari itu dengan membaca surat Yasin, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah berjanji, seberapa banyak pun dosa manusia, walaupun penuh dengan antara langit dan bumi, dosa manusia penuh antara langit dan bumi penuh dengan dosa manusia. Tapi kalau manusia minta maaf kepadaku, kepada Allah, Allah akan mengampuni. Itu salah satu kemurahan Allah kepada hamba-Nya. Dan manfaat yang kedua yaitu membaca surat Yasin
lupa. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau rahmat itu adalah kasih sayang. Jadi biasanya orang yang mau sakaratul maut atau sudah wafat sering dibacakan surat Yasin biar Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang sedang sakaratul maut atau yang sudah wafat, itu dengan mendapatkan kenikmatan di alam yang lain, yaitu alam barzakh. Dan manfaat yang selanjutnya membaca surat Yasin yaitu dimudahkan urusannya, karena semua manusia pasti punya urusan yang susah. Kadang di waktu lancar ya lancar, kadang di waktu susah juga susah. Dan memang walaupun kelihatan orang yang sukses pun saya kira ada suatu urusan yang susah. Mungkin ada suatu keinginan yang belum dicapai. Dengan membaca surat Yasin insya Allah ya urusannya akan menjadi lancar. Biasanya seperti itu. Ya walaupun dikala kita keinginannya susah dicapai atau waktu susah kita membaca surat Yasin, tapi dikala tidak susah membaca surat Yasinnya mungkin kurang, itu saya kira sudah syukur alhamdulillah. Memang kebanyakan orang yang kalau susah itu ingat kepada Allah itu lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang lagi senang. Tapi bagi saya ya sudah alhamdulillah, sudah ada ingatnya kepada Allah daripada tidak sama sekali. Dan juga membaca surat Yasin manfaatnya itu dikabulkan hajatnya, karena semua orang itu tentu punya keinginan, baik keinginan yang tinggi ataupun yang rendah. Kadang keinginan yang kita sudah atur atau dengan strategi yang sangat bagus, tapi kadang tidak tercapai. Atau sudah membuat hubungan yang bagus dengan yang lainnya, kadang mengalami kegagalan, itu juga baik sekali. Untuk bekerja sama dengan pihak lain ternyata gagal di tengah jalan karena ada suatu kendala, itu suatu hal yang banyak terjadi seperti itu. Dengan membaca surat Yasin, dengan rencana-rencana atau kerjasama yang dibangun mungkin dalam hal bisnis ataupun yang lainnya, semoga bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi itu sebagian manfaatnya untuk membaca surat Yasin di malam Jumat. Dan juga siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali, karena surat Yasin merupakan intinya dari Al-Quran. Jadi kalau ini karena tepat malam Jumat juga, berarti kalau kita membaca sekali tadi sudah dilipat gandakan 10 kali pahalanya. Ya alhamdulillah, itu suatu kemurahan Allah kepada hambanya. Mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan juga tentu apa yang saya sampaikan ada sesuatu yang salah atau tidak berkenan, ada kekurangan, minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada Bapak Dr. Nasiruddin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Yai Zainul Arifin yang telah memberikan pencerahan tentang fadilah atau keutamaan surat Yasin. Surat Yasin katanya Pak Yai Zainul itu inti, atau bahasa yang lain itu hati dari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sering membaca surat Yasin, insya Allah diberikan keselamatan dan kelancaran. Kalau di Pondok Kulo dulu itu Yasin niku dibaca setiap hari setelah sholat subuh. Salah satu fadilah yang beliau atau Kiai sebutkan adalah kalau membaca surat Yasin setelah sholat subuh, insya Allah akan diberikan keselamatan sampai malam hari, tidak terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Sehingga Kulo dulu selama 3 tahun di pondok pesantren itu setelah sholat subuh Yasin. Kalau di sini alhamdulillah setiap malam Jumat. Kalau tidak ada kegiatan seperti ini, kita Bapak Ibu jarang membaca surat Yasin. Kecuali punya kesadaran nggih, barangkali orang tua kula lan panjenengan sami nggih diberikan kelapangan di surat Yasin dan lain sebagainya. Fadilahnya banyak, karena saya Yasin niku fadilahnya pertolongan Allah, diberikan keselamatan, dan termasuk dari
inti atau katanya Ustaz Zainul inti Al-Quran atau hati Al-Quran itu di surat Yasin. Niku matur nuwun sangat Pak Ya Zainul, dan mungkin itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.